Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Striningsih dalam mata pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita itu mengenai tentang makanan dan zat-zat makanan. Manusia memerlukan makanan. Makanan yang setiap hari kita makan itu akan dikonsumsi di dalam alat pencernaan. Bahan makanan diuraikan menjadi berbagai zat pada makanan atau zat gizi atau nutrien. Nah, zat makanan pada bahan dasar menurut ilmu gizi atau nutrien yang kita kenal itu adalah yang pertama karbohidrat atau hidrat arang, kemudian protein atau zat putih telur, kemudian lemak, vitamin-vitamin, mineral, dan air. Nah, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda. Meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya, karbohidrat itu terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, yang pada umumnya itu mempunyai rumus kimia CN buka kurung H2O tutup kurung kemudian N. Nah, nilai energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram. Nah, di sini jenis-jenis karbohidrat itu tersusun dari 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, yang pertama adalah monosakarida atau gula sederhana. Karbohidrat yang paling sederhana yang merupakan molekul terkecil karbohidrat. Pada tubuh, monosakarida itu langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan menuju ke dalam peredaran darah. Nah, monosakarida itu dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, glukosa itu ditemukan dalam berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran seperti jagung manis dan sejumlah akar-akaran dan madu. Nah, kemudian kalau galaktosa itu merupakan gula yang tidak ditemukan di dalam buah-buahan ataupun akar-akaran, tapi merupakan hasil hidrolisa dari laktosa atau gula susu. Nah, kemudian fruktosa. Zat ini bersama-sama glukosa terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis. Nah, yang kedua adalah disakarida atau gula ganda. Disakarida adalah gabungan dari 2 macam monosakarida dalam tahap metabolisme. Nah, disakarida itu akan dipecah menjadi 2 molekul monosakarida oleh enzim yang ada di dalam tubuh. Nah, disakarida itu dikelompokkan menjadi 3 jenis yang mempunyai arti gizi, yaitu sukrosa. Sukrosa sebagai sumbernya itu terdapat dalam gula tebu, gula aren, kemudian dalam proses pencernaan, sukrosa itu akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kemudian maltosa. Maltosa atau gula biji merupakan hasil pecahan zat tepung atau pati yang selanjutnya akan dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Sumbernya itu biji-bijian yang dibuat kecambah. Nah, kemudian laktosa. Laktosa itu merupakan gula susu, banyak terdapat pada susu. Nah, kemudian yang ketiga polisakarida. Polisakarida itu dikelompokkan menjadi pati atau tepung. Adalah sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan itu terdapat dalam bentuk pati. Nah, yang kedua adalah dextrin. Dextrin ialah bentuk karbohidrat yang diperoleh sebagai hasil antara pencernaan pati untuk dibentuk menjadi maltosa. Nah, kemudian yang ketiga glikogen. Glikogen itu disebut juga pati hewan. Adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di dalam hati dan jaringan otot. Nah, glikogen dalam otot hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot tersebut. Sedangkan glikogen dalam hati dapat digunakan untuk pemenuhan energi bagi jaringan tubuh pada saat-saat tubuh menjalani kerja keras atau latihan-latihan berat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fungsi karbohidrat. Nah, karbohidrat dalam tubuh itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyediakan keperluan energi. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai pasokan utama energi bagi tubuh. Nah, kemudian penghemat protein. Ketika kebutuhan karbohidrat harian tidak terpenuhi, maka tubuh akan mengambil protein sebagai cadangan energi. Akibatnya, fungsi protein sebagai zat pembangun tidak optimal. Nah, kemudian pengatur metabolisme lemak.
Kemudian menyiapkan cadangan energi siap pakai sewaktu-waktu diperlukan dalam bentuk glikogen. Kemudian mengatur gerak peristaltik usus, terutama usus besar. Makanan tinggi karbohidrat kaya akan serat yang berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar. Nah, sumber karbohidrat itu bisa kita peroleh dari padi-padian atau serealia, kemudian umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Nah, penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat yaitu penyakit kurang kalori dan protein atau disingkat dengan KKP. Kemudian penyakit kegemukan atau obesitas, kemudian diabetes mellitus, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nilai energi lemak adalah 9 kilokalori per gram. Nah, jenis-jenis lemak. Lemak itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu lemak sederhana atau lemak bebas. Lebih dari 95% lemak tubuh itu adalah trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak yang terbagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu terbentuk di dalam tubuh berasal dari bahan-bahan makanan yang dikonsumsi. Kemudian asam lemak jenuh terdapat dalam daging sapi, biri-biri, kelapa, kelapa sawit, kuning telur. Nah, kemudian asam lemak tak jenuh itu didatangkan dari luar tubuh, merupakan lemak cair, umumnya tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh kita. Nah, yang berikutnya adalah lemak ganda. Lemak ganda itu mempunyai komposisi lemak bebas ditambah dengan senyawa kimia lain. Nah, jenis lemak ganda itu meliputi fosfolipid, kemudian glikolipid, dan lipoprotein. Nah, kemudian derivat lemak atau lemak tiruan. Nah, di sini termasuk lemak jenis ini adalah kolesterol. Nah, ditemukan sebagai bagian yang penting dalam sel jaringan tubuh. Nah, kemudian otak, saraf, ginjal, limpa, hati, dan kulit. Nah, berdasarkan proses pembentukannya, lemak itu digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu lemak esensial dan lemak non-esensial. Lemak esensial adalah lemak yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, sehingga harus ada dalam makanan. Nah, kemudian lemak non-esensial itu dapat dihasilkan oleh tubuh melalui proses interkonversi bahan makanan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fungsi lemak. Nah, di sini lemak itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama itu, lemak itu berfungsi sebagai penghasil energi. Tiap gram lemak itu menghasilkan sekitar 9 sampai 9,3 kalori. Nah, energi yang berlebihan dalam tubuh akan disimpan dalam jaringan adipose sebagai energi potensial. Nah, kemudian yang kedua sebagai pelindung organ tubuh, seperti menjaga kehilangan panas tubuh dan pengatur temperatur tubuh. Nah, kemudian berfungsi untuk penghemat protein. Nah, kemudian sebagai penghasil asam lemak esensial, dikarenakan asam lemak esensial itu tidak dapat dibentuk dalam tubuh, melainkan harus tersedia dari luar. Nah, berasal dari makanan sebagai pelarut vitamin tertentu seperti A, D, E, K, sehingga dapat dipergunakan oleh tubuh. Nah, kemudian yang kelima, sebagai pelumas di antara persendian dan membantu pengeluaran sisa-sisa makanan dari dalam tubuh. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sumber lemak. Nah, sumber lemak itu bisa dibagi menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan, sedangkan lemak hewani itu berasal dari binatang termasuk ikan, telur, dan susu. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lemak, yang pertama, lemak dalam hidangan itu memberikan kecenderungan meningkatkan kadar kolesterol darah, terutama lemak hewani yang mengandung asam lemak jenuh. Nah, kolesterol yang tinggi bertalian dengan peningkatan penyakit hipertensi. Nah, kemudian yang kedua, pada orang yang mengalami obesitas atau kegemukan itu terdapat kadar kolesterol darah yang tinggi dan memberikan gejala kelebihan jaringan lemak di dalam tubuh. Nah, yang berikutnya adalah protein. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung asam amino, tersusun atas atom-atom C, H, O, dan N.
Nah, protein disebut juga zat putih telur karena protein itu pertama kali ditemukan pada putih telur. Nah, protein itu merupakan bahan pokok atau bahan utama pembentuk sel tumbuhan, hewan, dan manusia. Oleh karena itulah, protein disebut sebagai zat pembangun. Nah, jenis-jenis protein. Klasifikasi protein itu dapat dilakukan berdasarkan berbagai cara. Nah, yang pertama berdasarkan komponen-komponen yang menyusun protein, yaitu protein sederhana. Protein sederhana itu tidak mempunyai ikatan dengan bahan lain. Misalnya albumin dalam telur disebut dengan ovoalbumin, kemudian albumin dalam susu disebut laktoalbumin. Nah, kemudian protein bersenyawa. Nah, di sini ikatan protein dengan zat-zat lain, misalnya protein tambah glikogen menjadi glikoprotein. Kemudian protein tambah zat warna menjadi kromoprotein. Kemudian protein tambah nuklein menjadi nukleoprotein. Kemudian protein tambah fosfor menjadi fosforprotein. Kemudian protein tambah lemak menjadi lipoprotein. Nah, kemudian protein derivat atau protein turunan. Protein itu tersusun atas unsur-unsur pembentuk yang disebut amino. Asam amino itu dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu asam amino esensial, yaitu yang tak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus ada dalam makanan. Kemudian asam amino semi esensial. Nah, kemudian yang ketiga asam amino non esensial, yaitu dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya, protein itu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu protein hewani, yaitu protein dalam bahan makanan yang berasal dari binatang, seperti protein dari daging, protein susu, dan sebagainya. Nah, kemudian protein nabati, yaitu protein yang berasal dari bahan makanan tumbuhan, seperti protein dari jagung, dari terigu, dan sebagainya. Nah, di sini protein memiliki beberapa fungsi, yaitu membangun sel tubuh, kemudian mengganti sel tubuh, membuat air susu, enzim, dan hormon, kemudian membuat protein darah, menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh, kemudian sebagai sumber energi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sumber protein. Nah, bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, unggas, ikan, dan kerang. Nah, sumber utama protein nabati ialah kacang kedelai, dan hasilnya itu seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan protein ada 2 jenis penyakit gizi yang terkait dengan protein, yaitu defisiensi protein seperti kwashiorkor, kemudian marasmus. Nah, kemudian berdasarkan kelainan sintesa serta metabolisme protein. Nah, yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh yang spesifik, seperti pertumbuhan normal, memelihara kesehatan, dan reproduksi. Nah, zat gizi ini harus didatangkan dari luar tubuh, yaitu diperoleh dari bahan makanan. Nah, penggunaan vitamin di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, provitamin. Nah, pada umumnya vitamin itu tidak dapat disintesa di dalam tubuh, sehingga harus disediakan dari luar dan biasanya itu diperoleh dari makanan. Tetapi hal ini tidak mutlak benar, karena ada beberapa vitamin yang dapat dibuat di dalam tubuh dengan mengubah ikatan organik lain. Nah, senyawa yang tidak mempunyai aktivitas sebagai vitamin, tetapi dalam tubuh dapat diubah menjadi vitamin disebut dengan provitamin. Nah, kemudian yang kedua adalah antivitamin. Antivitamin adalah ikatan-ikatan kimia organik yang berpengaruh menentang atau meniadakan kerja suatu vitamin. Sebagian besar vitamin telah diketahui mempunyai antivitamin. Nah, kemudian yang ketiga, bioavailabilitas vitamin, yaitu tidak semua vitamin yang ada itu dapat diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Vitamin digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, vitamin-vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang termasuk dalam kelompok ini adalah vitamin A, D, E, dan K. Jenis vitamin tersebut dapat disimpan di dalam tubuh dengan jumlah yang cukup besar, terutama dalam hati. Nah, vitamin-vitamin larut dalam lemak itu yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, yang kedua adalah vitamin-vitamin larut dalam air.
Vitamin yang termasuk kelompok ini adalah vitamin B dan C. Jenis vitamin ini tidak dapat disimpan dalam tubuh. Kelebihan vitamin ini akan dibuang lewat urin sehingga kekurangan. Nah, vitamin-vitamin yang larut dalam air itu antara lain adalah vitamin C, kemudian vitamin B. Nah, yang berikutnya adalah mineral. Sebagian besar bahan makanan itu terdiri dari 96% air dan bahan organik. Sisanya adalah unsur-unsur mineral. Nah, fungsi mineral sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, di sini ada dua macam kelompok besar dari mineral. Yang pertama, makroelemen, yang mana terdiri dari kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, serta klorin. Nah, fungsi makroelemen itu yang pertama sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme. Kemudian sebagai bagian penting dari struktur sel dan jaringan. Nah, kemudian berfungsi dalam keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan tubuh, baik intraseluler maupun ekstraseluler. Nah, yang kedua mikroelemen. Nah, mikroelemen ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mikroelemen esensial, yang mana termasuk di dalamnya itu adalah ferum atau besi, kemudian tembaga, kobalt, selenium, zinc, dan fluorine. Nah, kemudian yang berikutnya mikroelemen yang mungkin esensial, yaitu belum pasti betul diperlukan atau tidak di dalam struktur atau fisiologi tubuh, seperti kromium, kemudian molybdenum. Nah, fungsi mikroelemen itu berhubungan dengan enzim yang diperlukan untuk bekerja secara maksimal. Nah, yang berikutnya adalah air. Air itu merupakan komponen terbesar dalam struktur tubuh manusia. Kurang lebih 60-70% berat badan orang dewasa itu berupa air, sehingga air itu sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu tubuh kita setiap hari itu memerlukan air sekitar 2,5 liter untuk orang dewasa, yang berasal dari air minum sekitar 1,5 liter dan yang berasal dari makanan 1 liter. Nah, fungsi air itu adalah yang pertama, sebagai media transportasi zat-zat gizi, membuang sisa-sisa metabolisme, hormon ke organ sasaran. Nah, kemudian mengatur temperatur tubuh terutama selama aktivitas fisik. Nah, kemudian mempertahankan keseimbangan volume darah. Nah, sumber air itu di samping sumber air yang nyata berupa air dan minuman lain, hampir semua makanan itu mengandung air. Sebagian besar buah dan sayur-sayuran mengandung sampai 95% air, sedangkan daging, ayam, dan ikan sampai 70-80%. Nah, gangguan keseimbangan air dan elektrolit serta pengaturan suhu dapat membahayakan fungsi tubuh seseorang. Misalnya, dehidrasi ringan dapat mengganggu aktivitas fisik, sedangkan dehidrasi berat dapat menyebabkan heat stroke bahkan kematian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang makanan dan zat-zat makanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.